Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan memimpin hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Markus pasal 3 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lalu mereka pun datang kepadanya. Tema renungan saat ini adalah skenario Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah terlintas dalam benak kita mengapa kita menjadi ini dan mengapa kita menjadi itu? Mengapa orang tua kita si A dan bukannya si B? Jawabannya adalah karena Dia, yaitu Tuhan, adalah sutradara kehidupan yang paling sempurna. Ia tahu persis siapa yang sanggup menerima peran dalam menjalankan rencananya. Tuhan memilih setiap pemeran dengan sangat bijaksana. Dia sebagai sutradara tidak pernah menerima usulan ataupun masukan dari siapapun. Lihat saja ketika Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan menetapkannya. Dia tidak perlu menanyakan kepada Petrus, Yohanes, Yakobus maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mengapa? Karena Tuhan lebih tahu siapa yang sanggup menyertainya dalam memberitakan Injil. Yesus tidak memandang perawakan mereka, juga tidak mempersoalkan latar belakang mereka. Yesus hanya melihat hati, kesungguhan, dan komitmen mereka. Buktinya ketika Yesus memanggil dan menetapkannya, mereka pun datang kepadanya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini Tuhan juga memilih kita untuk memegang peranan dalam skenario yang sudah dituliskan oleh Tuhan. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Dia tidak memilih kita hanya karena alasan kekayaan, ketenaran, kepandaian, atau hal-hal fisik lainnya. Namun lebih dari itu karena Tuhan lebih tahu segala sesuatu tentang kita. Jadi jangan pernah mengeluh tentang kehidupan kita, karena semua sudah diatur dan direncanakan dengan sempurna oleh Tuhan, dan semuanya adalah indah. Mungkin kita merasa kehidupan kita berantakan saat ini. Kita memiliki ayah yang suka mabuk-mabukan, ibu yang tidak setia misalnya, orang tua kita kurang perhatian, kakak kita dipenjara karena kasus narkoba, adik kita bandel dan nakal, dan sebagainya. Kita sering bertanya, kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Apakah Tuhan tidak menyayangi saya? Ingat, Tuhan adalah sutradara terbesar yang selalu tepat dalam memilih siapapun untuk menjalankan tugas seperti yang ditulis dalam skenarionya. Jadi bukannya karena Tuhan tega membiarkan anaknya,
berada dalam keluarga berantakan, tetapi memang Tuhan memandang kita sanggup menjalankan peran tersebut. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Tuhan ingin kita menjadi pengaruh positif bagi keluarga kita. Dia tahu kita sanggup, maka Dia memilih kita untuk menerima ini. Ingat, skenario Tuhan tidak ada yang salah, karena Dia adalah sutradara kehidupan yang paling sempurna. Karena itu, mari menjalani peran kita masing-masing dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Karena skenario kita belum tentu baik dan benar, tetapi skenario Tuhan pasti benar dan yang terbaik. Mari kita jalankan peran yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Karena ending cerita dalam skenario Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami lahir dalam keluarga kami saat ini dan bekerja juga di tempat kerja kami saat ini, melakukan aktivitas seperti yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami percaya ini semua terjadi karena kehendak-Mu. Oleh karena itu, ajarilah kami untuk menerima setiap kehendak-Mu dengan penuh sukacita, sehingga kami dapat menjadi berkat dalam hidup kami dan juga sesama kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami di dalam berkarya. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dapat mendatangkan sukacita tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.